Oke, kita sudah memiliki dua kontainer yang nantinya yang sudah berisi web server ya. Nantinya web server di masing-masing kontainer ini bisa diakses dari luar router. Nah, mula-mula kita remote ya router itu dengan Winbox ya. Jadi router ini sudah memiliki gateway internet ya. Ini sudah pernah kalian pelajari pada saat membuat gateway internet ya, bahwa ketika kita membuat gateway internet itu kita tambahkan source NAT ya. Source NAT out interface-nya dari interface di internet, action-nya adalah masquerade. Sehingga dengan adanya source NAT ini, seluruh aktivitas yang berasal dari jaringan lokal menuju ke internet itu dia menggunakan alamat IP dari router ya, sudah tidak menggunakan alamat IP aslinya. Nah, sekarang konsep NAT itu akan kita balik sehingga seluruh request yang berasal dari internet ya, ketika dia menuju router ini, dari router akan mengarahkan ke IP lokalnya ya. Jadi kalau source-NAT ini dari lokal ditranslasikan untuk bisa keluar. Nah, kalau destination NAT dari luar itu bisa ditranslasikan ke IP lokal ya. Dari luar ketika mengakses router itu ditranslasikan ke IP lokal. Nah, mula-mula kita cek terlebih dahulu IP dari dua web server ini ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini IP-nya 172.16.166.251. Lalu server yang kedua 172.16.166.252. Baik, 251 ini kita copy ya, kita tambahkan. Karena dia kebalikan dari source NAT, maka kita pilih yang DST NAT. Nah, address yang kita gunakan adalah address dari routernya. Dalam hal ini ya 192.168.122.206. Jadi seluruh request yang mengarah ke IP 122.206 dan protokolnya TCP, lalu destination portnya adalah 80. Kita gunakan 80 karena ini adalah port untuk HTTP ya, TCP port 80. Actionnya adalah JST-NAT ya, ke alamat servernya, ke alamat server yang IP term 2 ya, 251. Sehingga ketika ada IP yang request dari luar menuju ke router dengan IP routernya IP 122.206, maka dia akan mengarahkan ke server yang di sini ya. Oke, kita berikan komen NAT untuk server yang kedua. Kita akan cek Oke, sudah bisa ya. Jadi kalau kita lihat lebih jauh bahwa 192.168.122.206 itu sebenarnya bukan alamat dari server ini, tetapi alamat dari router. Jadi membuka router ya, mengakses router itu dari router langsung akan dilempar atau diarahkan ke servernya. Nah,
seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa NAT itu bisa menghemat IP public ya. Contoh di sini ada 2 server ya. Kita sudah aktifkan NAT untuk 1 server ya. Sekarang kita aktifkan untuk NAT untuk yang server yang kedua. Kita copy saja ya. Kita copy saja, kita pilih yang port yang berbeda 8080. Lalu ini kita NAT-kan ke 252. Kita beri komen yang berbeda ya. Oke, sudah ada NAT untuk server 2 itu 80, server 1 80, port 8080. Kalau ini server 2 ya. Lalu untuk server satunya 8080. Oh maaf, ini perlu kita setting portnya juga ya. Oke ya, sudah terkonfigurasi dengan baik. Kenapa di sini saya berikan settingan port 80? Karena di sini ada perubahan port ya. Dari 80 kita arahkan ke port 80-nya di server ya. Karena di server sebenarnya yang berjalan adalah port 80. Jadi istilahnya ini dimappingkan dari IP sekian port 8080 itu menuju server sekian port 80. Nah, kita akan coba uji ya. Misalkan di sini kita di server 2. Ya, di server 2 di sini kita buat sebuah file ya. Nano, kita edit saja di sini ya. Ini server 2. Ini server 1. Nah, sekarang kita refresh. Tadi sebenarnya sudah muncul ya. Nah, kita cek di sini aja. Nah, sebenarnya ini sudah muncul ya. Ini server 2. Jadi ini adalah halaman server 2. Atau kita modif sebentar ya. Kita beri angka 1 aja. 1. Lalu yang di sini juga sama. Ini kita berikan 2 ya. Nah, ini 1. Nah, ini 2. Oke, dengan demikian kita sudah memiliki 2 server ya.
tetapi dengan IP yang sama. IP yang sama di sini ya. Hanya berbeda portnya. Jadi yang diakses sebenarnya adalah routernya, bukan servernya.